Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak, Ibu guru, tokoh masyarakat, staf sekolah, serta teman-teman yang saya banggakan. Yang saya cintai, teman-teman generasi muda harapan bangsa. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan waktu serta kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang insya Allah penuh semangat untuk menyimak dan memperjuangkan nilai-nilai kebaikan, khususnya dalam dunia pendidikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin. Sebelumnya, perkenalkan saya, Mufarrohah mahasiswi PBSI akan berpidato pada kesempatan kali ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan materi pidato dengan judul Pentingnya Pendidikan bagi Kaum Perempuan. Izinkan saya membuka pidato ini dengan sebuah adagium yang berbunyi Educare et liberar, yang artinya mendidik adalah membebaskan. Pendidikan bukan hanya tentang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan adalah upaya untuk membebaskan manusia dari kebodohan, ketidakadilan, keterbelakangan. Ada pepatah yang mengatakan, jika kamu mendidik seorang laki-laki, maka kamu hanya mendidik satu orang. Tetapi jika kamu mendidik seorang perempuan, kamu sedang mendidik satu generasi. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dalam diri setiap individu. Bukan hanya soal sekolah dan buku pelajaran, pendidikan merupakan fondasi semua orang sebagai jembatan menuju masa depan yang cerah. Pendidikan sebagai senjata untuk melawan kebodohan. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan. Namun, sudah kita ketahui bersama bahwa realitas saat ini untuk akses pendidikan di Indonesia sendiri masih tidak merata. Sudah sepatutnya kita sadar akan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Mengapa pendidikan bagi perempuan begitu penting? Apakah pendidikan hanya agar mereka bisa membaca, menulis, dan berhitung saja? Jawabannya tentu tidak sedemikian. Akan tetapi, pendidikan bagi perempuan ialah membuka pintu untuk masa depan yang lebih cerah bagi diri sendiri, keluarga, serta bagi bangsa. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting terutama bagi perempuan. Perempuan yang terdidik akan lebih mampu membuat keputusan yang bijak untuk dirinya, anak-anaknya. Dengan pendidikan, perempuan bisa lebih percaya diri dan mandiri, serta mempunyai kebanggaan tersendiri. Selain itu, perempuan yang memperoleh pendidikan hingga tingkat menengah ke atas berpotensi mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Maka dari itu, marilah kita semua mendukung pendidikan bagi perempuan. Ayo kita pastikan setiap anak perempuan di sekitar kita bisa belajar dan menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Menurut data UNESCO, sekitar 129 juta anak perempuan di dunia tidak merasakan pendidikan.
atau tidak bersekolah. Tidak hanya itu, saya banyak menjumpai di masyarakat lingkungan sekitar yang cukup banyak akan hal ini. Meskipun di Indonesia kesetaraan gender semakin baik, masih sering bahkan banyak anak perempuan yang putus sekolah dikarenakan berbagai faktor, seperti kemiskinan, pernikahan dini, atau suatu budaya yang memberi batasan ruang gerak kepada perempuan. Hal ini tidak jarang sekali kita ketahui bersama, dan sangat menyedihkan bagi saya sendiri sebagai seorang perempuan. Kenyataannya, tidak semua perempuan bisa mengakses pendidikan dengan mudah. Mari kita perhatikan lebih mendalam. Seorang perempuan atau calon ibu itu harus terdidik sebelum menjadi seorang ibu dari anak-anaknya, supaya dapat membesarkan anaknya dengan wawasan yang luas dan kasih sayang. Perlu adanya pemahaman tentang pentingnya pendidikan, kebersihan, kesehatan, gizi, dan nilai moral. Perempuan bukan hanya sebagai pendidik bagi anak-anaknya, akan tetapi penjaga peradaban dalam keluarga. Perempuan yang berpendidikan akan lebih mandiri, dapat berpikir cerdas, kreatif dalam mengambil keputusan, dapat melindungi diri dari kekerasan dan diskriminasi, serta dapat memilah dan memilih sesuatu yang baik dan benar. Namun, masih ada pandangan yang salah akan hal ini, bahwa seorang perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi dan cukup bisa mengurus rumah tangga. Inilah pola pikir orang-orang terdahulu. Bahkan, anak muda yang tidak sekolah mempunyai cara pandang yang sama. Lantas bagaimana agar cara berpikir mereka dapat berubah? Melihat saat ini kita hidup di zaman modern, sudah jelas orang yang tidak berpendidikan akan ada di belakang dan tertinggal. Sedangkan orang-orang yang berpendidikan terus dikedepankan dan selalu dibutuhkan. Oleh karena itu, cara berpikir masyarakat yang seperti inilah yang harus diubah. Harus kita ketahui bersama, perempuan di rumah tangga yang berpendidikan akan menjadikan rumah tangga lebih berkualitas. Kita perlu memperjuangkan pendidikan terutama di desa, memberikan pemahaman terhadap masyarakat-masyarakat yang mempunyai pemikiran negatif. Hadirin yang saya banggakan, mari kita tanamkan kepada masyarakat bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap manusia, tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Tetapi semuanya berhak merasakan pendidikan untuk belajar, tumbuh, dan berkembang sesuai potensi setiap individu untuk mencapai cita-cita. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, mari kita sama-sama mendorong keluarga atau masyarakat untuk mendukung pendidikan anak-anak perempuan. Jangan biarkan sampai mendengar kalimat, "Untuk apa sekolah tinggi? Nanti ujung-ujungnya ke dapur." Kedua, pemerintah dan lembaga pendidikan harus menciptakan dan menyediakan tempat belajar yang inklusif, aman, termasuk bagi orang yang mempunyai hambatan sosial dan mental dan ekonomi. Ketiga, kita sebagai generasi muda harus sadar akan pentingnya pendidikan perempuan dan bagaimana memperlakukannya. Mengapa demikian? Karena ketika perempuan diberikan pendidikan yang layak, mereka tidak hanya mengangkat diri sendiri, tetapi juga akan membawa suatu kemajuan bagi kaum perempuan dengan menghapus cara pandang yang salah tersebut. Mari kita jadikan pendidikan sebagai alat untuk mengukur kesetaraan dan keadilan. Jangan biarkan anak perempuan kehilangan harapan hanya karena tidak bisa bersekolah. Kita bisa mulai dari lingkungan kita sendiri.
kita bisa menjadi bagian dari perubahan. Hadirin yang saya hormati, dalam suatu sejarah bangsa ini telah kita ketahui bersama, mengenal sejarah dan tokoh-tokoh ternama yang luar biasa, terutama tokoh perempuan yaitu R.A. Kartini. Beliau pernah berkata, "Habis gelap terbitlah terang." Kalimat tersebut sederhana, akan tetapi penuh makna. Beliau memperjuangkan pendidikan bagi perempuan-perempuan di tengah zaman yang mengekang mereka. Mulai hari ini, kitalah yang mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan itu. Mari bersama mulai sadar dan mendukung perempuan untuk terus berkarya, tumbuh, belajar. Karena ketika perempuan cerdas, maka bangsa pun akan kuat. Dengan pendidikan perempuan sebagai investasi jangka panjang bangsa, karena tanpa disadari dengan mendidik perempuan berarti sedang membangun generasi masa depan yang tangguh, adil, sesuai hak-haknya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian. Saya tutup pidato ini dengan sebuah pesan. Perempuan yang berpendidikan bukan hanya memerdekakan dirinya, tetapi juga memerdekakan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pendidikan.